Oke, semuanya sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang perwakilan kelompok silahkan ambil LKPD-nya. Oke, Nina. Oke, coba perhatikan LKPD-nya, buka di halaman 2. Coba. Nah, di situ kan ada alat dan bahan yang kalian butuhkan untuk percobaan ini. Silahkan kalian ambil alat bahan yang kalian butuhkan di lemari belakang. Silahkan. Tidak usah semuanya ya yang ambil, 1-2 orang saja yang ambil. Silahkan, Nak. Di depan kalian kan sudah ada alat dan bahan yang kalian butuhkan untuk percobaan nanti. Tolong kelompok 1 sebutkan alat dan bahan yang kalian punya. Di sini ada magnet batang, Iya. kumparan, kabel penghubung, jembatan penghubung, papan rangkai, dan basic meter, Bu. Oke, kelompok lain bagaimana? Sudah lengkap alat dan bahannya? Lengkap, Bu. Baik, kalau sudah lengkap semuanya, silahkan masing-masing kelompok rangkai alat dan bahan yang kalian miliki sesuai gambar yang ada di LKPD. Coba perhatikan LKPD-nya di halaman 3. Di situ sudah ada gambar rangkaiannya. Nanti kalian rangkai saja berdasarkan gambar itu. Saya kira gambar ini sudah sangat jelas ya. Tapi kalau ada yang masih ingin kalian pertanyakan atau masih bingung tentang langkah kerjanya, silakan tanya saja kepada Ibu. Bu, kumparan mana dulu yang digunakan? Oh iya, di sini kan kita punya 2 kumparan. Ada yang 500 lilitan dan yang 1000 lilitan. Kita sepakat dulu ya kumparan mana yang akan kita gunakan duluan. Yang 500 lilitan saja dulu, Bu. Oke, 500 lilitan. Jadi semuanya pasang dulu kumparan 500 lilitannya di papan rangkai. Semuanya harus sama ya. Bu, Ya. kami kurang paham langkah kerja nomor 5. Oh, langkah kerja nomor 5 ya. Jadi di situ kalian letakkan dulu batang magnetnya di dalam kumparan. Setelah itu perhatikan angka pada basic meternya berapa. Nah, angka itu yang kalian tulis di tabel pengamatan. Bagaimana? Sudah paham? Paham, Bu. Oke. Ibu ingin setiap orang dalam kelompok memiliki tugas masing-masing ya. Jadi ada yang menggerakkan batang magnetnya, ada yang memperhatikan angka pada basic meternya, dan ada yang mengisi tabel pengamatannya. Nah, setelah kalian mengambil data untuk yang 500 lilitan, nanti lanjutkan dengan yang 1000 lilitan. Bagaimana? Semua sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, Ibu ingin kalian isi LKPD-nya bagian pembahasan. Nah, itu nanti sebagai bahan laporan kalian. Namun sebelum kalian mengisi, kalian diskusi dulu dengan teman kelompoknya ya. Nanti Ibu akan tunjuk satu kelompok untuk mempresentasikan hasil percobaannya di depan. Silahkan kelompok 5 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Dan kelompok yang lain menyimak dengan baik presentasi dari kelompok 5. Nanti kelompok lain harus memberikan tanggapan ya. Oke, presentasi dari kelompok 5 sudah sangat baik dan Ibu juga sudah mencatat hal-hal penting dari diskusi kita tadi. Oke. Untuk melihat seberapa jauh pemahaman kalian mengenai materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan kuis ya. Silakan ketua kelasnya bagi kuisnya ke teman-temannya. Kuis itu dikerjakan secara mandiri dengan jujur ya, tidak boleh buka bukunya. Oke. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan dikumpul pekerjaannya, LKPD-nya juga dikumpul. Silahkan cepat dikumpul. Oke, yang lain? Sudah semua ini ya? Nah, alat dan bahan yang kalian gunakan tadi silahkan dirapikan dan dikembalikan ke tempatnya semula. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan secara bersama-sama hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Silahkan, Nak. Hari ini kita belajar tentang induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya arus listrik pada penghantar listrik
akibat dari adanya perubahan medan magnet di sekeliling pengantar. Ya, perubahan medan magnet ini menghasilkan beda potensial yang disebut dengan GGL atau gaya gerak listrik ya. Nah, arus listrik yang ditimbulkannya disebut dengan listrik induksi. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya gaya gerak listrik induksi, yaitu kecepatan gerak magnet, ya, jumlah lilitan kumparan, ya, dan kuat medan magnet. ya. Jadi ada 3 ya faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya induksi. Maksud saya besar kecilnya gaya gerak listrik induksi. Oke, materi kita mengenai induksi elektromagnetik sudah selesai. Jadi minggu depan kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu arus bolak-balik ya. Ibu berharap kalian pelajari memang materi tentang arus bolak-balik. Oke? Terima kasih atas partisipasi kalian pada pagi hari ini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.